Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Maros. Yang kami hormati Camat Marusu, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Marusu beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Santri Santriwati, tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Tiada kata indah dan mulia yang lebih pantas terucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, begitu pula kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam acara wisuda santri TPQ se-Kecamatan Marusu binaan Penyuluh Agama Islam dan Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Maros tahun 2025 dengan tema mencetak generasi Qurani, membangun peradaban yang berlandaskan Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabatnya sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepadanya. Mengawali acara pada kesempatan hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada seluruh undangan untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, memasuki rangkaian acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Jihan Rabiatul Julita dari TPQ Bina Insani Ma'rifatullah. Kepada Ananda dengan hormat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-rasu shayba walam aqum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni hifqul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashshiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a qala rabbi ij'al li ayah qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin yang sama-sama berbahagia, mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala selaya berdoa yang mana akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Amin LC. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini memuji hanya kepadamu, memohon kegiatan ini senantiasa Kau ridai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah anak-anak kami yang di wisuda hari ini dapat menjadi kebanggaan buat orang tua mereka, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak nanti, yang dapat mengantar orang tua masuk ke dalam surga dengan bacaan Al-Qur'annya. Menjadi anak-anak generasi Quran yang dapat meneruskan harapan para guru dan pembina Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada para guru dan pembina penyuluh agar diberikan keikhlasan dan kesabaran sehingga dapat mengajar dan membina anak-anak yang lain sampai menjadi wisudawan seperti hari ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma jalil Qur'ana lana bid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil qiyamati syafi'an. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, acara selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Bapak Alimuddin SAG. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Maros, Bapak Dr. Haji Ibrahim MAG. Yang kami hormati dan yang kami muliakan sekaligus kami banggakan, Bapak Camat Maros, Bapak Samsul Idrus SSTP MM. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Kepala KUA Kecamatan Marusu yang baru saja bergabung dengan kita, karena selama ini beliau sebagai Kepala KUA di Kecamatan Cambah, dan alhamdulillah beliau sekarang sebagai Kepala KUA Kecamatan Marusu, Bapak Haji Mubashir Muhammad Dahlan LC. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para peserta wisudawan wisudawati santri santriwati TPQI bersama dengan para orang tua, bersama dengan para pembina TPA TPQI. Terima kasih atas kehadiran semua. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu penyuluh, rekan-rekan penyuluh KUA se-Kecamatan Marusu,
hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tak terselami dan yang maha tak tercerumkan, sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka melaksanakan sebuah acara, yakni wisuda santri TPQ yang bertempat di aula kantor Camat Maros. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan. Yang pertama, nama kegiatan wisuda santri TPQ Binaan Penyuluh Agama Islam dan PD Potren Kementerian Agama Kabupaten Maros dengan tema mencetak generasi Al-Quran, membangun peradaban yang berlandaskan Al-Quran. Adapun jumlah santriwati yang diwisuda sebanyak 46 orang. Sebetulnya ada 47 orang, cuma ada yang belum bisa lulus. Jadi ada 46 orang pada hari ini. Alhamdulillah. Adapun nama TPQ yang santrinya diwisuda pada hari ini adalah pertama TPQ Baitul Quran Al-Amin. Kemudian yang kedua TPQ Bina Insan Ma'rifatullah. Kemudian TPQ An-Nas Bina Malik Batas Kota. Kemudian TPQ Nurul Huda. Kemudian TPQ Hudaya Busra. Kemudian TPQ Al-Mubarak. Dan yang terakhir adalah TPQ Quran, Nurul Quran. Karena itu pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan kami motivasi, masukan-masukan yang konstruktif, yang membangun dengan positif, sehingga sampai pada saat ini kami bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Meskipun kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi pada kegiatan hari ini, itu di luar tanggungan kami, itu di luar kendali kami sebagai manusia biasa. Kemudian ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Camat Maros. Beliau ini sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu sama beliau. Beliau ini betul-betul adalah pemimpin yang sejati dalam menegakkan yang namanya nilai-nilai religi spiritualitas keagamaan, khususnya di Kecamatan Maros, Bapak Ibu. Beliau ini tidak memandang dimanapun dia berada. Saya ketemu di jalan, selalu diskusi masalah bagaimana perkembangan keagamaan. Ketemu di masjid, sama-sama salat, diskusi lagi, bicara. Akhirnya Alhamdulillah bersama dengan Kepala Gawah yang betul-betul merespon positif kegiatan kita ini. Saya tidak bisa menghitung berapa nilai yang Pak Camat berikan kepada kita membantu kegiatan ini bersama dengan Kepala Desa setempat. Namun sayangnya Pak Desa tidak sempat hadir, Kepala Desa tempat doa karena ada tamunya beliau. Mohon maaf, seyogianya ada berkumpul di tengah-tengah kita bersama dengan Pak Camat, Pak Kandek, dan Pak Kuat. Namun karena ada tamu, jadi beliau menyatakan bahwa belum bisa bergabung untuk saat ini. Beliau betul-betul merespon dan menjunjung mendukung penuh program-program pemerintah Kabupaten Maros, yang salah satu di antaranya adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang religi. Sekali lagi Pak Camat, terima kasih banyak yang tak terhingga nilainya. Kami tidak bisa menghitung bantuan dari Pak Camat dan Pak Desa. Seandainya bukan bantuannya Pak Camat, mungkin kita tidak ada di tempat seperti ini. Makasih Pak Camat. Dan tentunya saya ucapkan pula terima kasih kepada seluruh rekan-rekan penyuluh yang 24 jam bisa dikatakan bekerja siang dan malam tanpa pamrih mengurusi anak-anak kita bersama dengan pembina-pembina TPA yang ada di Kecamatan Maros ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua pengorbanan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dibalas semua kebaikan-kebaikan kita tentang apa yang kita kerjakan hari ini.
Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Hanya itu yang sempat saya laporkan. Mohon maaf atas segala apa yang perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan panitia pelaksana yang telah dibawakan oleh Bapak Alimuddin SAG. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kita akan menyaksikan pesan dan kesan salah seorang orang tua wisudawan yang akan disampaikan oleh Ibu Irmawati. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah adalah satu-satunya kata yang bisa saya ucapkan atas pencapaian anak saya dan anak-anak kita semuanya. Atas ridha dan rahmat Allah dan juga atas rezeki yang sudah diberikan kepada anak kami. Semoga apa yang dicapai anak kami saat ini kedepannya bermanfaat dan insya Allah berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan tidak lupa pula saya sebagai seorang tua dan juga mewakili orang tua lainnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ustaz dan ustazanya yang selama ini telah bersabar dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami hingga anak-anak kami sudah berada di tempat ini sekarang. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah ustaz dan ustazah berikan ilmunya kepada anak kami insya Allah bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala rahmatnya untuk ustaz dan ustazah sebagai balasannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah untuk anakku Mikaela Az-Zahra, terima kasih. Terima kasih atas perjuangannya, terima kasih atas kesabarannya, dan terima kasih atas semangatnya selama ini dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dan juga untuk para anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Dan sekali lagi saya mewakili ibu-ibu yang lainnya akan senantiasa terus mendoakan anak-anak kita semuanya dan terus mendukung dan mensupport proses belajar mengajar anak-anak kami. Karena tanpa dukungan orang tua, anak-anak kami tidak akan bisa berada di sini. Karena proses belajar mengajar bukanlah tugas ustaz atau ustazah semata, akan tetapi harus ada support dan dukungan dari kita sebagai orang tua agar proses pembelajarannya itu bisa berjalan. Dan insya Allah semoga anak-anak sekalian terus semangat, lebih semangat belajarnya agar insya Allah ilmu yang didapatnya insya Allah bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, acara selanjutnya sambutan oleh Kepala KUA Marusu kepada Bapak Haji Mubashir Muhammad Dahlan LC. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Prosesi. wabarakatuh. Siapa yang baca? Ibu Musma'ah nih. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Asbag TU Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Qadir Ibrahim SAG MM. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Camat Maros dan ini Bapak Samsul Ebus MSI, mohon maaf kalau salah keren. Yang kami hormati, kami muliakan rekan-rekan panitia yang alhamdulillah dengan segala upaya, dengan segala kemampuan menggelar acara wisuda santri pada hari ini. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang singkat, membutuhkan perjuangan yang luar biasa,
Dan alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan wisuda santri. Saya Pak Bu sama Ustaz Anas selalu bilangin anak-anak sekarang sekolah baru selesai TPQ di wisuda. Alhamdulillah. Saya dengan Ustaz Amin sampai sarjana nggak pernah di wisuda. Waktu kami selesai dulu, begitu dapat pengumumannya ya seperti disuruh makin pergi ambil ijazah baru pulang makin. Ya alhamdulillah luar biasa anak kita sekarang ya, dan kepada teman-teman penyuluh agama yang alhamdulillah pada hari ini sukses melaksanakan kegiatan ini, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya kita melaksanakan, ini pertama kalinya dilaksanakan di tingkat kecamatan ya. Alhamdulillah luar biasa, dan ini adalah satu satu kesyukuran, kebanggaan luar biasa bahwa pada hari ini kita laksanakan bersama. Yang saya hormati para pembina TPQ TPA yang alhamdulillah pada hari ini mengantarkan anak-anaknya, anak didikannya sampai ke wisuda pada hari ini ya. Saya selalu mengatakan begini, Bu, Pak, pembina santri ini jangan pernah merasa berkecil hati sebagai guru mengaji ya. Tidak ada itu yang kalau besar jasa tak kemudian kita perdengarkan. Kitalah yang memperkenalkan anak-anak kita huruf hijaiyah, adab keseharian ya. Lewat kita kemudian doa-doa anak-anak kita mengenal doa-doa harian yang insya Allah setiap kali dibacakan doa ini pahalanya juga mengalir untuk kita insya Allah ya. Yang saya hormati juga saya muliakan Bapak Ibu santri yang alhamdulillah pada hari ini datang mengawal anak-anaknya ya. Dulu kita kalau tamat disuruh ke guru mengaji tadi mau pada tembok iya, setelah tamat datang sebagai wujud ini kan. Pada alhamdulillah pada hari ini sekarang dengan perkembangan kemajuan luar biasa ya, kita sudah wisuda pada hari. Dan juga kepada anak-anakku yang hari ini di wisuda ada yang 3 terbaik ya, yang tidak 3 terbaik itu bukan ukuran mutlak ya, ini adalah awal dari perjalanan kita yang insya Allah ke depan akan lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat Marus yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Marus yang luar biasa memberikan support dan dukungan yang luar biasa. Bukan cuma santri pada hari ini, tetapi kami juga seperti sampaikan tadi Bapak Koordinator Ketua Panitia bahwa belum lama ini kami ditugaskan di Marusu ini ya, jadi Pak Terus saya dengan Pak Camat ada kesamaannya, sama-sama turun gunung ya. Kami dulu sama-sama tugas di Cambah ya. Alhamdulillah beliau turun gunung duluan, saya menyusul belakangan, dan alhamdulillah luar biasa sambutannya. Terima kasih banyak Pak Camat, dan memang luar biasa sambutan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan mudah-mudahan ini terus kerjasama ini terus kita raih, kita rajut bersama dan untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Kemudian juga kepada orang tua saya sampaikan begini Pak Bu, kita anak tak mau jadi apapun silahkan, mau jadi profesor, doktor, mau jadi pengusaha, mau jadi politisi silahkan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan jangan sampai kita anak tirikan, apa itu pendidikan agama. Iya, kalau kiai kita di Sidrap sana mengucap salah satu pesan beliau, mudah-mudahan jadi pesan saya dan kita semua. Beliau mengatakan tidak ada nih kalau beruntung orang tua yang didik anaknya pendidikan agama dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Boleh jadi kita melakukan dosa dan kesalahan karena anak tahu mendoakan kita, maka pada saat itu juga anak doakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gugur lagi dosa itu dengan jasa baiknya siapa? Jasa baiknya pembinanya. Ya alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama
wisuda anak santri kita. Jadi Pak Bu, saya mengatakan sekali lagi, silakan anak kamu menjadi setinggi apapun cita-citanya, tetapi satu hal yang terpenting, jangan pernah kita menganaktirikan pendidikan agama ini. Ini sudah menjelang Idul Adha hadir, banyak yang siap minta untuk dikurbankan. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Karena bagaimanapun suksesnya anak tak kalau tidak saleh, kalau durhaka Pak Boy, kasihan. Ya, bagaimanapun hebatnya anak tak kalau tak kalupai, kasihan. Maka didik anak tak pendidikan agama dengan sebaik-baiknya. Dan ini bukan akhir. Saya ingatkan ini bukan akhir. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah sampai anak kita masuk ke di mana? Di pelaminan. Tugasnya nanti KUA, nanti kalau kita mau kasih kawin anak datang di kantor. Lebih jangkrik kasih ini anak di bawah umur. Ini banyak sekali kasus sekarang. Nah, ini kemudian anak-anakku sekalian, ya saya mau sampaikan begini bahwa tidak ada yang namanya mantan guru. Ya, siapapun yang pernah mengajar kita, kata Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan, siapa yang mengajarkan aku satu guru pun, maka dia akan menjadi guruku seumur hidup. Maka anak-anakku sekalian, dan ini awal, ya bukan di akhir. Jangan sampai kita bilang wisuda nanti berhenti makin belajar, berhenti makin mengaji. Tidak, ini baru awal untuk meningkatkan, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan modal awalnya, modal dasarnya sudah kita dapat pada hari ini, alhamdulillah. Jadi saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Demikian sedikit arahan, sedikit penyampaian dari kami. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan penyuluh yang pada hari ini sudah melaksanakan wisuda santri luar biasa. Ya, sekarang ini orang melaksanakan haji, ada motonya orang pergi haji, hikmatul hajj syarful lana. Berkhidmat haji itu adalah kemuliaan untuk kami penyuluh agama dan kita semua. Mudah-mudahan khidmatul ummah menjadi syarful lana, berkhidmat untuk umat menjadi kemuliaan untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh yang kami hormati Camat Marusu kepada Bapak Syamsul Idrus SSTP MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros beserta seluruh jajaran yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan sahabat lama saya, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu. Ya, jadi saya sudah mengenal lama beliau waktu saya masih menjabat sebagai lurah di Kecamatan Camba di tahun 2010 yang lalu. Beliau sudah kepala KUA memang di sana. Ya, jadi saya ini banyak belajar beliau, banyak koordinasi dan bersahabat sampai dengan sekarang. Kemudian juga hadir Pak Hamzah di sana. Beliau juga ini sahabat lama saya di Kecamatan Malawa waktu saya menjabat sebagai sekcam di Kecamatan Malawa. Ya. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Marusu yang juga sebagai penyuluh agama di kantor KUA Kecamatan Marusu beserta seluruh jajaran yang hadir. Kemudian yang saya hormati sahabat saya juga Bapak Ketua Panitia Pelaksana Wisuda Santri TPQ Kecamatan Marusu. Kemudian yang saya hormati para penyuluh
TPQ se-Kecamatan Marusu yang saya hormati, orang tua atau wali dari para wisudawan wisudawati kita yang hadir hari ini, serta anak-anakku sekalian, pada para santri yang akan diwisuda sebentar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, sampai dengan hari ini masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mempertahankan agama yang dibawanya, yaitu Islam hingga zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Kua, begitupun juga dengan laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, karena kita masih berkomitmen bersama. Ya, kenapa? Karena kita masih sempat laksanakan kegiatan ini di tempat yang sangat sederhana ini. Ya, menindaklanjuti instruksi dari Bapak Presiden melalui Impres nomor 1 tahun 2025 bahwa ada efisiensi anggaran. Ya, sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sederhana. Iya, ya, tanpa harus mengurangi nilai ataupun arti penting dari kegiatan kita. Ya, jadi saya sangat apresiasi karena ada komitmen bersama, kemudian kita bisa laksanakan. Ya, walaupun di tempat yang sederhana ini kita laksanakan wisudanya, bukan di tempat yang besar, bukan di hotel, bukan di tempat yang mewah, tetapi insya Allah nilainya sama dengan kalau kita laksanakan di tempat yang mewah. Iya. Ini saya sampaikan apresiasi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kami juga sebagai pemerintah kecamatan ini juga senantiasa ada pengawasan dari Bapak Bupati, dari pemerintah pusat, bahwa sebisa mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan ada pembatasan pelaksanaannya, jangan terlalu bermewah-mewah. Begitupun juga nanti dengan wisuda anak sekolah SD, SMP sampai dengan SMA juga ada pembatasan. Itulah yang kami tindak lanjuti, bersyukur bahwa kita masih menjaga komitmen itu untuk kita laksanakan, walaupun sederhana tetapi maknanya sama, dan insya Allah bahkan lebih baik karena bisa kita semakin bersilaturahmi dengan baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemerintah kecamatan mengucapkan apresiasi dan selamat kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, karena baru-baru ini pada saat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Luwu Utara kalau saya tidak salah, kita bisa mencapai predikat yang sangat bagus, yaitu finish di posisi 8. Aplaus dulu untuk kita semua. Ini berkat pembinaan yang baik dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kepada seluruh mungkin kepala urusan agama di kecamatan, 14 kecamatan. Dan kami sampaikan bahwa untuk tahun depan mungkin Kabupaten Maros yang bertindak sebagai tuan rumah. Ya, saya berharap kita semua siap, dan insya Allah Kecamatan Maros siap memfasilitasi Kecamatan Maros pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tahun depan, di mana Kabupaten Maros bertindak sebagai
tuan rumah. Dan kami ingin juga sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk Kecamatan Maros sendiri dalam pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ini sudah 2 tahun berturut-turut kami ada di posisi kedua juara umum. Ya, kami berharap ini bisa kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang, mengingat juga bibit-bibit kami yang ada di Kecamatan Maros juga ini mumpuni, Pak Kandet. Ya, kami berharap terus dibina, ya, diberikan pemahaman yang baik, ditingkatkan kemampuannya, kemudian ditingkatkan akhlaknya, semoga bisa juga menjadi utusan baik pada pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten yang akan datang. Kemudian kami sebagai pemerintah kecamatan juga menitipkan pesan untuk seluruh orang tua dan wali yang hadir pada hari ini. Kami menyampaikan bahwa apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dituntut ilmunya oleh anak-anak kita sekalian, ini kita perlu awasi bersama. Ya, kenapa? Karena saat ini kemajuan teknologi, informasi teknologi, kemudian akses media sosial itu sangat mudah. Ya, kalau kita tidak awasi bisa melenceng dari track yang ada. Ya. Kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini budaya-budaya itu sudah banyak, budaya-budaya asli kita itu sudah banyak yang tergerus dengan kemajuan teknologi. Ya, makanya kami berharap para orang tua, para saksi wali yang hadir pada hari ini itu bisa betul-betul menjaga, betul-betul mengawasi anak-anak kita supaya mereka ini tumbuh berkembang di jalur yang benar. Ya, jangan sampai kita lengah sedikit berbelok. Ya. Kenapa? Karena sekolah itu tidak bisa mengawasi 24 jam Bapak Ibu sekalian. Untuk pengetahuan agama saja, ya kalau tidak didukung oleh pembinaan seperti ini, ya mungkin tidak cukup pengetahuan agamanya yang didapatkan di tingkat sekolah. Kenapa? Karena bayangkan saja kita di sekolah itu hanya mendapatkan pengetahuan agama 2 jam pelajaran saja. Ya. Dengan adanya santri yang dibina di TPQ yang ada, binaan penyuluh agama yang ada di Kecamatan Maros ini, ya pengetahuan-pengetahuan tambahan bisa mereka dapatkan. Ya, karena kalau kita berharap dari sekolah itu tidak mungkin cukup. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para orang tua yang anaknya wisuda hari ini. Ya, saya tidak berpanjang lebar karena saya lihat ini anak-anak sudah tidak sabar untuk diwisuda. Ya, jadi itu saja mungkin yang kami bisa sampaikan. Kami mohon berkenan Bapak yang mewakili Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros untuk memberikan arahan, memberikan sambutan kepada kita semua pada pelaksanaan acara wisuda hari ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kami sampaikan tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi nih anak-anak sekalian, supaya hilang ngantuknya, coba berdiri dulu. Coba berdiri. Ya, jadi begini tangannya, apa? Ya, ayo tangannya begini. Ayo berdiri. Ya, tangannya.
Saya salam lagi satu kali, baru keras suaranya jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Silakan dulu kembali nah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Marsu, saya juga pernah dicambah Pak, tapi awal tahun 2000 dan turun gunung. Yang saya hormati Pak Kepala KUA, sahabat saya Pak Haji Mubashir, saya hormati Ketua Panitia dan juga saudara saya. Di sini ada Ustaz Amin, para penyuluh, Bapak Ibu, ya, yang tidak saya sempat sebutkan satu-satu, para orang tua santri, dan saya banggakan anak-anakku sekalian, ya. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor tidak sempat bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan tidak hadiran beliau di tempat ini dan kehadiran saya menggantikannya itu tidak mengurangi makna dari kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kalimat yang biasa kita dengar, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Generasi sebelumnya berbeda dengan generasi sekarang. Menurut ahli sosiologi, paling tidak di Indonesia itu sudah ada 6 generasi. Ada namanya generasi pre-boomer. Itu lahir sebelum tahun kemerdekaan. Tahun berapa orang merdeka? Indonesia merdeka? Alhamdulillah, berarti bagus sejarahnya, ya. Karena ada juga anak-anak yang tidak tahu sejarah. Tahun berapa Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus, ya, tahunnya yang ditanya, tanggalnya yang disebut. Ini, ya. Itu. Kemudian setelahnya itu ada lagi generasi setelah merdeka, itu namanya baby boomer. Ini kedua generasi ini adalah generasi yang hidupnya keras. Hidupnya keras. Kenapa? Karena pada zaman itu zaman perjuangan, zaman pemberontakan. Keras. Makanya generasi berikutnya yang disebut dengan generasi X itu lahir tahun 60-an sampai 80-an, itu generasi X, itu dididik oleh generasi sebelumnya. Maka generasi X ini yang lahir antara 60 sampai 80-an itu cara didiknya itu gaya militer. Ya, gaya militer. Jadi yang lahir itu 65-an setelah pemberontakan PKI itu sampai tahun 80-an, itu yang mengajar itu guru-gurunya adalah gaya militer, ya. Anak-anak banyak kontak fisik dengan gurunya, ya, disuruh angkat air, disuruh belah kayu bakar, ya, dipukul, ya. Dulu itu kalau kita mau ngaji ada itu zaman saya masuk generasi itu yang dididik oleh generasi sebelum saya yang generasi militer itu rotan yang panjang itu 1 meter, itu kita dipukul di belakang ini. Satu yang bersalah, semua 146 orang ini dapat semua bagian. Ya, karena generasi itu yang mendidik kita, Pak Ibu, generasi yang seperti itu. Karena zaman itu generasi seperti itulah. Pada saat itu dimaklumi, ya, dimaklumi. Nah, setelahnya itu tahun 80-an sampai akhir 90-an, hampir masuk tahun 2000, itu yang disebut dengan generasi Y. Ya, generasi Y itu atau biasa kita kenal dengan generasi milenial. Generasi milenial. Ini generasi milenial ini itu mereka
bersentuhan dengan teknologi manual dengan teknologi canggih. Itu sudah mulai di situ. Ya, anak-anak di sini yang lahir sebelum tahun 2000 itu bersentuhan langsung. Yang setelahnya tahun 2000 itu mungkin sudah tidak ada yang kenal mesin ketik. Tahun 2010 ke atas mungkin yang lahir di situ tidak tahu mesin ketik, apa itu mesin ketik. Bahkan mungkin tahu tapi tidak pernah lihat. Yang generasi seperti sekarang ini lebih parah lagi, jangankan mesin ketik, kalkulator tidak tahu. Coba tanya, siapa yang pernah lihat kalkulator di sini? Tahu kalkulator? Hah? Tahu Ji? Pernah lihat? Pernah, alhamdulillah. Berarti masih banyak kalkulator. Ciri-ciri pedagang ini, Pak. Ciri pedagang. Ya, itu banyak generasi kita tidak tahu karena memang zamannya berbeda. Ya, zamannya berbeda. Itu generasi milenial dapat semuanya. Nah, tahun 2012 atau 13 itu sampai sekarang, ya, sampai tahun sekarang itu disebut dengan tahun 2010 sampai 2000 tahun 2000 sampai 2015 itu disebut dengan generasi Z. Jadi yang lahir pada saat itu tahun 2000 sampai 2015 itu generasi Z, Gen Z. Atau yang disebut dengan Gen Z. Gen Z. Ya, Gen Z atau Gen Z. Nah, Gen Z. Setelahnya itu yang disebut dengan generasi Alpha. Ya, seperti yang disampaikan Pak Camat. Nah, ini itu masuk generasi Alpha ini. Masuk generasi Alpha. Ya, sekarang. Jadi bukan generasi Z, ini generasi Alpha. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Apa cirinya generasi Alpha anak-anak ini? Ya. Generasi Alpha. Pertama cirinya adalah dia adalah di dalam Hasanah Ilmu itu dikatakan dia adalah penduduk asli teknologi. Dia yang teknologi yang sekarang ya, penduduk asli. Karena dia tidak tahu itu yang seperti saya katakan tadi, mengetik secara manual. Bahkan anak-anak sekarang itu jarang yang bagus tulisannya. Ya, bagus tulisannya. Dulu kan kita menulis tulisan indah, ada huruf besar, ada huruf sambung, ada huruf kapital dan sebagainya. Itu sekarang coba lihat Pak tulisannya generasi Alpha. Ya, generasi Alpha ini. Ya, generasi Alpha ini. Ya, lebih banyak lewat mengetik. Tidak ada tulisan indah apa tidak ada. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Ya. Jadi mereka itu akrab dengan dunia digital. Mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan di dalam mimpi pun sama dengan HP. Ya, jadi tidak ada yang lewat. Bangun tidur HP, sampai tidur HP, mimpi di dalam tidurnya main HP juga. Nggak pernah lepas. Ya, itu cirinya. Ya, itu cirinya ya. Cirinya Bapak Ibu sekalian, sehingga ya dengan mengetahui ciri ini maka guru-guru orang tua harus mencari cara bagaimana generasi ini bisa kita didik dengan baik, karena itu cirinya, kita sudah tahu cirinya ya. Yang kedua cirinya adalah mereka itu selalu mau yang enak, cepat dan instan. Selalu itu buru-buru anak-anak begini Pak, kalau ada anak mau ilmu enggak, selalu buru-buru itu, selalu mau yang enak, yang gampang. Coba lagi nak pergi di rumah makan, apa yang dimasak itu? Wah, jangan ini deh, ambil HP-nya langsung order ya. Nah, GoFood ya, GoFood. Bahkan ada anak teman itu belum masuk TK sudah bisa order di TikTok. Ada teman di kantor itu belum masuk TK tapi bisa order di TikTok. Nah, tahu itu yang namanya keranjang kuning. Dia sudah tahu keranjang kuning. Iya, mungkin ibu-ibu di sini yang tidak tahu keranjang kuning. Ya, tahu di sini ada keranjang kuning. Tahu keranjang kuning? Iya, nah tahu ini apa itu keranjang kuning.
Ibu-ibunya mana tahu keranjang kuning. Ya. Nanti orang tuanya kaget ketika datang ke sana 500.000. Wah, mana ini? Kenapa bisa seperti itu? HP-nya orang tuanya dia kasih, mamanya dia ini, dia TikTok. Nah dia bagus itu yang nonton langsung nanti di situ keranjang kuning. Keranjang kuning kan ada alamatnya itu di HP kita itu. Kalau sudah pesan, nah, mak datang. Paket. Ini dipahami Pak. Mereka selalu yang mau yang enak, yang mudah, yang gampang. Ya, mudah gampang dan biasanya begitu. Tiba-tiba di depan rumah paket ada orang teriak di luar. Ya, ini generasi ini cirinya ini. Ya, cirinya. Jadi kita harus lihat ciri generasi kita ini karena kita mau didik seperti tadi pesannya Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, zamannya ini sama anak-anak kita ini zamannya, ya. Mereka generasi itu, generasi alfa. Nah, lalu cirinya yang ketiga, mereka itu suka yang tren dan viral. Coba itu berpengaruh, coba bagi lihat. Kalau ada yang viral, ada yang tren, joget-joget itu begini, coba sekali kita hafal. Coba sekali kita hafal. Tidak perlu diajar, tidak perlu gurunya, begini, tidak tahu sendiri itu. Ya, kenapa? Ini cirinya generasi alfa, yang juga lagi generasi Z, mereka generasi alfa. Nah, jadi dengan mengetahui ciri-ciri yang seperti ini, Bapak Ibu, para ustaz-ustazah, kita bisa menyusun kira-kira langkah apa ini yang kita lakukan supaya generasi kita ini bisa selamat. Ya, generasi kita ini bisa selamat. Makanya itu dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk pendidikan akhlak. Kenapa bukan pendidikan yang lain? Pendidikan biologi, matematika, tapi dikatakan untuk akhlak. Nah, karena semuanya bisa berubah, mulai dari generasi ini, generasi A, generasi B, sampai generasi Z dan generasi B, alfa, itu bisa berubah semuanya. Tapi satu yang tidak bisa berubah pendidikannya, yaitu pendidikan akhlak. Ini yang tidak boleh berubah. Makanya anak-anak kita, sesibuk apapun dengan HP-nya, jangan lupa bekali dengan pendidikan akhlak. Karena kapan tidak ada pendidikan akhlaknya dipanggil, baca, pergi dulu beli anu, dia bilang tunggu dulu mama, masih level 2 ya. Itu tidak ada pendidikan akhlak. Ya, jadi kita tidak bisa halangi itu anak-anak main HP. Ya, tidak bisa anak-anak itu halangi mengikuti perkembangan zaman karena memang hidupnya di situ. Yang kita bisa lakukan adalah mengarahkan anak-anak kita ini supaya tidak salah jalan. Caranya dengan pendidikan akhlak. Dan saya kira ustaz-ustazah kita di sini, para penyuluh, penghulu, ya, para pembina TPA, TPP itu mempunyai peran yang sangat strategis untuk pendidikan akhlak ini. Ya, jadi kalau ibu-ibu kalau ada kueta di rumah tak bawa kantongi guru-guru mengaji ini, bawa kantongi, jangan disimpan saja di kulkas. Jadi kalau bikin kue banyak-banyakin, ya banyak-banyak. Ingat-ingat tongi itu guru TPK-nya, ya ingat guru TPK-nya bawakan. Itu saya ingat dulu itu orang tua saya setiap mau pergi mengaji. Ibu saya, bapak saya itu beli kue setiap pagi, beli kue dia suruh bawakan guru mengaji saya. Jadi setiap pagi itu saya bawa kue. Kalau di sini tidak usah setiap pagi, setiap sore mau, karena sore dia mengaji. Ya, itu ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi kita selalu menyalahkan guru ketika anak-anak itu berbuat salah. Apa najarkan kau di sekolahmu? Apa najarkan kau guru mengajimu begini? Selalu disalahkan. Tapi selama ini
orang tua ada yang tidak memperhatikan bagaimana nasibnya guru TPQ itu. Karena kasihan itu guru TPQ, Bu. Tidak semuanya PNS, tidak semuanya orang kaya. Ada honor itu, ada yang gajinya 200.000 per bulan, ada ya? Ada itu 200.000 per bulan atau 250.000 per bulan. Iya. Kalau klik keranjang kuning 1 kali gitu. Iya, 1 kali gitu. Jadi ini tolong diperhatikan itu. Ya. Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan. Pendidikan akhlak itu paling tidak itu ada 3 aspek yang kita lihat, yang kita sebut dengan 3F sekarang, ya, berkaitan dengan food, fashion, dan fun. Mohon maaf ini karena bahasa Bugis kali-kali. Iya. Ini nih, ya kalau anak-anak ini pasti tahu itu kalau saya ngomong begini pasti ramah dengan telinganya itu. Apa food? Ada GoFood tuh, apa itu food? Itu nggak tahu ki. Food, GoFood, ya, seafood, ya, Indofood, semua ini, ya, makanan. Coba lagi ibu-ibu, bapak-bapak, generasi kita bandingkan dengan selera makannya anak-anak yang ini dengan selera makan tak. Coba kita bandingkan. Saya pernah jangan anak-anak begini, Bu. Saya pernah kumpul itu anak-anak SMA, dikasih kue dos, snack dos. Apa isinya di dalam? Onde-onde Jawa sama apa itu? Sama kue itu apa lagi? Pokoknya kue tradisional lah. Bagi ini. Sekali buat itu acara itu dos, tak ada yang tidak makan kuenya, ada yang gigi disopotong dan simpan. Beda ya. Coba dikasih hamburger, pizza. Beda selera makannya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus teliti dalam masalah ini, ya. Jangan sampai yang dikonsumsi anak kita itu, ya, tidak baik dari segi agama, tidak baik juga dari segi kesehatan. Itu penting, ya. Yang penting karena sudah banyak kasus itu anak-anak seperti ini dapat penyakit yang seharusnya nanti orang tua baru dia dapat penyakit itu, tapi anak-anak sudah dapat. Itu kenapa? Karena dari makanan. Ya, saya ajari nih hari ibu-ibu masalah makanan. Bukan cara buat makanan, ya. Kalau buat makanan ibu-ibu yang ngajar saya. Ya. Yang kedua masalah fashion. Fashion itu cara berpakaian. Ya, cara berpakaian anak-anak kita ini itu bagian dari akhlak itu. Jadi tolong dipantau bagaimana cara berpakaiannya anak-anak tak. Ya, semakin besar itu nanti mereka terpengaruh oleh tren di media sosial, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Ya, disinilah orang tua, guru mengarahkan bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa tren pakaiannya, tapi tidak melanggar norma-norma agama dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Ya. Lalu yang ketiga ada namanya fun. Fun itu gaya hidup. Fun, ya, fun gaya hidup. Nah, tidak usah ini saya jelaskan bagaimana gaya hidupnya sekarang ini. Itu seperti tadi, mau serba mudah, mau serba lancar. Dan kemudian anak-anak kita ini harus diajar berinteraksi sosial, Bapak Ibu. Generasi seperti ini, kalau dibiarkan, mereka akan selalu tinggal di kamar. Mereka asik dengan HP-nya. Mereka itu sendiri dalam keramaian. Kenapa maksudnya sendiri dalam keramaian? Kadang-kadang berkumpul seperti ini, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri, main HP. Ya, padahal banyak temannya seperti ini. Itu namanya sendiri dalam keramaian. Dia berada di keramaian, tapi tidak berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu diarahkan, Pak. Kalau kita dulu senangki kalau anak kita selalu tinggal di rumah, ya, kalau selalu keluar rumah itu anak-anak keluyuran, khawatir orang tuanya. Sekarang kebalikannya generasi sekarang. Generasi sekarang justru khawatir kalau anak-anak selalu tinggal di dalam rumah. Harus khawatir, ya. Kenapa harus khawatir? Karena kita tidak tahu apa yang dia buka di HP-nya. Dia tidak tahu.
Nah, makanya dikontrol, diawasi, diarahkan, dibina anak kita, ya, karena generasi ini beda dengan generasi kita sekarang. Generasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah diwisuda. Wisuda itu bukan kata akhir, bukan artinya selesai. Justru bagaimana anak-anakku sekalian ini bisa mempertahankan, ya, doa-doa yang sudah dihafal, mempertahankan bagaimana supaya bisa tetap salat, mempertahankan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh ustaz dan ustazahnya di TPQ. Saya kira demikian. Allahumma fi ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan 3 besar santri terbaik hasil munakasyah tahun 2025 yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Fahrul SPDI. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Munakis Wisuda Santri TPQ periode 1446 Hijriah 2025 Masehi, binaan penyuluh agama Islam Kecamatan Marsu. Surat keputusan nomor 03 SK Tim Munakis Maros 05 2025 tentang penentuan hasil munakasah Kecamatan Marsu santri TPQ binaan penyuluh agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, koordinator tim Munakis setelah menimbang dan seterusnya. A. Bahwa gerakan bebas buta baca aksara Al-Quran harus menjadi tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan demi terwujudnya generasi yang tangguh di masa yang akan datang. B. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam keputusan ini dianggap telah bebas buta aksara Al-Quran dan selanjutnya menjadi binaan pada tingkat yang lebih tinggi. C. Bahwa memenuhi maksud poin A dan B di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Tim Munakis. Mengingat A. PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan melalui lembaga pendidikan non formal TPQ dan majelis taklim. B. Program kerja agama Islam Kecamatan Marsu memperhatikan Surat Edaran Bupati Maros nomor 461 02 DP tanggal 10 Februari 2023 tentang bebas buta aksara Al-Quran. B. Rapat Tim Munakis tentang hasil munakasyah pada tanggal 15 Mei 2025 memutuskan menetapkan pertama bahwa santri yang berhasil lulus pada munakasyah periode 1440 Hijriah 2025 Masehi sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini dan akan dibacakan pada saat prosesi wisuda. Kedua, bahwa santri TPQ yang duduk pada peringkat 3 besar sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali bila terdapat kekeliruan yang dianggap personil dan akan diadakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Maros pada tanggal 17 Mulkada 1440 Hijriah 15 Masehi 25. Koordinator Tim Munakis Ketua Alimuddin SAG, Sekretaris Asrullah Esbil, anggota Muhammad Amin LC, Alimuddin SAG, Hajja Ramla SPDI, Siti Subaida SAG, Musma Ali SAG, Mas'ud SPD,
Wiradiana Hasanuddin SI, Baharul Islam, Mahmubah SH, Ismail Marzuki SPD, Muhammad Asad SH, dan Sahruddin SH. Lampiran pertama, lampiran 1, Surat Keputusan Tim Munakis nomor 03 garing SK garing Tim Munakis garing Maros garing 05 garing 20 2025 tanggal 15 Masehi 2025 tentang penentuan hasil munakasah sebagai berikut. 1. Terpekui peserta munakasah periode 1446 Hijriah 2020 Masehi sebanyak 47 orang santri dan dinyatakan lulus sebanyak 46 orang. Ditetapkan di Maros pada tanggal 17 Zulkaadah 1446 Hijriah 15 Masehi 2025 Masehi. Koordinator Tim Munakis Alimuddin SAG. Lampiran 2, Surat Keputusan Tim Munakis nomor garing SK garing Tim Munakis garing Maros garing 05 2025 tanggal 15 Masehi 2025 tentang penentuan hasil munakasah bahwa dari 46 santri peserta munakasah periode 1440 Hijriah 2020 Masehi yang dinyatakan dan ditetapkan sebagai wisudawan dan wisudawati terbaik pertama 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Peringkat pertama Terpekui Bina Insani Ma'rifatullah atas nama Jihan Rabiatu Julita dengan nilai 660. Peringkat kedua Terpekui Baitul Quran Al-Amin atas nama Asifa Nabila dengan nilai 658. Dan peringkat ketiga Terpekui Bina Insani Ma'rifatullah atas nama Mikyala As-Sahra dengan nilai 656 Masehi. Ditetapkan di Maros pada tanggal 17 Zulkaadah 1440 Hijriah 15 Masehi 15 Mei 2025 Masehi. Koordinator Tim Munakis Alimuddin SAG. Dimohon kepada orang tua dari 3 orang santri terbaik bisa mendampingi orang tua ketiga santri, bisa mendampingi Ananda dalam menerima hadiah. Jadi anaknya di depan mamanya. Dimohon kepada Bapak Camat Marusu, mohon perkenan untuk memberikan kepada juara terbaik 2. Kemudian untuk peringkat ketiga dimohon perkenan kepada Bapak KUA Marusu untuk menerimakan hadiahnya. Dan dimohon untuk Bapak tetap berada di tempat untuk foto bersama. Dan kami undang kepada teman-teman penyuluh Kecamatan Marusu untuk ke atas untuk melakukan foto bersama. Teman-teman penyuluh agama Kecamatan Marusu. Kelihatan ibu-ibunya tahu di belakang yang punya. Mohon di sampingnya ibu, didampingi anak tak, ya? Iya.
Terima kasih Bapak Ibu, dimohon untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu prosesi wisuda santri-santriwati TPA TPQI Binaan Penyuluh Agama Islam tingkat Kecamatan Marusu tahun 2025. Kami serahkan kepada panitia untuk memandu acara prosesi wisuda. Satu, TPQ Bina Insani Ma'rifatullah. Satu, Andi Aisyah Farsana Gunawan, Jihan Rabiatul Julita, Mikaila Az-Zahra. Dari sana dulu, nah, dari sana dulu. Jifran Al-Faridi, Muhammad Yunus Adnan. Kemudian TPQ Nurul Huda, Salsabila Nadifa, Ahmad Naufal Maulana, Muhammad Fauzi, Muhammad Fauzan F. TPQ Baitul Alamin 4 orang, Asyifa Nabila, Muhammad Fahmi Amar, Muhammad Alif Sudir, Syakila Keisha Putri. TPQ Nurul Iman, Umairul Alifah, Lukmanul Hakim, M. Akbar. TPQ Hudaya Bushra, Abid Safran Al-Farizi, Agila Linda Nadifa, Ashifa Nurul Khairat, Rizqullah Izzatul Al-Farizi. TPQ Panitianya Anas bin Malik, Syahrani Wisya Deswita. TPQ Al-Mubarak, Muhammad Aizal Syawal Nurdafa. TPQ Nurul kasih ke jarak. Afrian, Angkifa Laila. Bukan secara simbolik, tinggal baca semua ya. Syekh Ali, Biar mi. Ishak, Nasra Yusuf, Iya, biar Muhammad Fahim, selesai gitu. Syahmas Syadika Samir, Abizar Ibrahim Al-Ansar, Andi Akmal Ahmad Fahrul Razi, Nur Ilmi Amelia, Gibran Ahmad Ramadhani, Alila Siddiqiyah, Muhammad Rafa Babus Salam, Muhammad Mishari Rashid Aufi, Naura Raisha, M. Farsad Naufal Azam, Muhammad Adnan, Amira Fadila, Muhammad Farhan Putra Rashid, Syira Nabila Mutmainna, Fatih Balkis Umairah. Bisa tahu apa kali